Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini bertanggung jawab penuh terhadap pelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah. Bisa diibaratkan bahwa kepala sekolah itu ya namanya aja kepala. Kalau diibaratkan sebagai tubuh, kepala itu merupakan pusat dimana yang menjalankan mau tangan, mau kaki, itu yang mengontrol itu adalah kepala, karena di kepala kan ada otak. Sama seperti kayak kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah pengontrol ataupun kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan seluruh program yang ada di sekolah. Nah, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan, peningkatan, serta pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolahnya. Nah, sebagai kepala sekolah itu bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, perbaikan, peningkatan, serta bimbingan konseling. Terlepas dari itu, tugas dari kepala sekolah itu yaitu juga melakukan dalam pengelolaan pendidikan sekolah. Tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan. Jadi biasanya kalau di awal itu kan kepala sekolah itu pasti punya kayak rapat kerja dirapatkan kayak gitu, apa aja yang bakal yang akan dilaksanakan dalam program kerja yang dipimpin oleh kepala sekolah tersebut. Nah, maka dari itu, dengan mengkoordinasikan segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan, dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Nah, dari penjelasan itu tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kepala sekolah itu merupakan tanggung jawab dari kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah. Nah, seperti tadi kan biasanya kalau udah terpilih jadi kepala sekolah itu kan pasti ada rapat kerjanya. Nah, di situ dia seperti menyusun apa aja yang akan dikerjakan dalam pimpinannya di beberapa tahun mendatang. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan sarana prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Jadi perlunya kepala sekolah itu untuk mengatur dari sarana prasarana, tenaga, serta bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini kan penting kalau untuk seluruh siswa kan, sangat penting. Jadi kepala sekolah itu harus benar-benar mengkondisikan tersebut bimbingan dan konseling ini. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap program layanan bimbingan dan konseling. Jadi selain konselor itu tadi memberikan data yang benar-benar konkret kepada kepala sekolah itu juga harus melaksanakan pengawasan tersebut. Jadi tidak hanya konselor yang mengumpulkan, tapi kepala sekolah itu juga harus mengawasi serta melakukan pembinaan terhadap layanan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, yang keempat yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada kanwil yang menjadi atasannya. Selalu yaitu tadi sama hubungannya kayak selalu memberikan tanggung jawab serta pengawasan tadi. Kalau sudah memberikan pengawasan, jadi kan bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi harus diberikan data-data tersebut itu ke atasannya. Jadi nanti gimana penyelesaiannya itu biar lebih konkret kayak gitu. Kemudian yang kelima yaitu mengadakan hubungan dengan pihak atau lembaga lain seperti dokter, psikiater, dan bimbingan lainnya. Jadi kepala sekolah itu perlulah sesekali atau sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali untuk melakukan bimbingan kepada anak-anak
kepada pihak yang sudah ahlinya kayak gitu. Jadi tidak sekedar memberikan teori-teori saja, tapi juga harus mendatangkan pihak yang ahli kayak gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Balgisia Iza Afkarina, NIM T 2018-4043. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Liliana. Nah, mengenai peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Sedangkan menurut Alin dan Kristensen mengenai peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yang pertama yaitu menyediakan fasilitas untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memilih dan menentukan para konselor. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap yang favorable di antara para guru, murid, dan orang tua murid atau masyarakat terhadap program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengadakan pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan konseling. Misalnya, para petugas untuk pembina perpustakaan bimbingan dan para petugas penyelenggaraan testing, dan sebagainya. Yang kelima, menyusun rencana untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, merencanakan waktu atau jadwal untuk kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak mengganggu jalannya pelajaran sehari-hari. Nah, berdasarkan uraian di atas, peran dan tanggung jawab kepala sekolah sangatlah penting, mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya, dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Dalam hal ini, tidak terlepas juga dari tugas kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dengan demikian, kepala sekolah memegang peranan penting dalam program bimbingan dan konseling. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dawadana NIM T 2018-4073. Saya akan melanjutkan presentator pada sebelumnya, yaitu yang satunya ada tugas dan fungsi kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Dan yang pertama itu kepala sekolah sebagai educator atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Nah, kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi dan dimiliki oleh gurunya. Terus nomor 2 ada kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi pada guru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah. Terus selanjutnya nomor 3 itu ada kepala sekolah sebagai administrator atau khususnya berkenan dengan pengelolaan keuangan. Nah, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktornya biaya. Beberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru, tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi pada gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi pada guru. Terus nomor 4 ada kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala. Kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, dan yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, dan terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode media yang digunakan dalam keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu
eh, Emuliasa pada tahun 2004, dan hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Terus nomor 5 ada kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam teori kepemimpinan, setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Kepala sekolah itu memiliki berbagai cerminan sifat-sifat yang seperti ada jujur. Kepala sekolah itu harus jujur, tidak boleh tidak jujur, karena kepala sekolah itu harus bijaksana. Terus yang kedua ada percaya diri. Jadi kepala sekolah itu harus menjadi orang pribadi yang baik, percaya diri. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Jadi harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah, apa yang perlu dibuat untuk meningkatkan sekolah yang tersebut. Terus yang keempat ada berani mengambil resiko dan keputusan. Yang nomor 5 ada berjiwa besar. Memang kepala sekolah itu berjiwa besar, tapi juga harus lebih baik dalam mengelola sekolahnya. Terus yang keenam ada emosi yang stabil. Terus yang ketujuh ada teladan. Kepala sekolah itu harus teladan. Karena apa? Menjadi contoh oleh guru-guru yang lain dan juga terutama kepada siswa-siswanya. Selanjutnya ada kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Budaya akan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai yang saya sebutkan ini, yaitu para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Terus yang kedua ada para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya. Terus yang ketiga, usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psikofisik guru sehingga memperoleh kepuasan. Terus yang ketujuh, kepala sekolah sebagai wirausaha. Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru. Maka kepala sekolah dapat menciptakan pembaruan keunggulan kompetensi secara memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, dan termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pengawas dalam pengembangan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Jadi, pengawas di tingkat sekolah dasar itu hendaknya memahami struktur bimbingan dan konseling dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan sekolah supaya sekolah memiliki program binaan. Jadi peran pengawas dalam pengembangan layanan bimbingan konseling ini, pengawas bukan hanya mengawasi program kerja guru, misalkan mengawasi RPP, terus gimana RPP-nya benar apa salah, bukan hanya seperti itu, tapi juga pengawas juga harus mengetahui, menanyakan kepada wali guru atau wali kelas apa sih kendalanya pada peserta didik yang dialami peserta didik, kemudian permasalahan apa saja yang ada pada peserta didik, kemudian nanti kita bisa didiskusikan antara kepala sekolah, guru, dan juga pengawas. Tapi juga sebelum melalui pengawas, kita harus melalui kepala sekolah terlebih dahulu, bukan langsung kepada pengawas. Jadi misalkan permasalahannya mengenai permasalahan kenakalan peserta didik, kenakalan siswa yang suka berantem, kemudian diberi teguran sampai ke kepala sekolah tidak ada respon, tetap saja seperti itu, maka
pengawaslah kita bisa sharing kepada pengawas. Nah, seperti itu. Pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling yang langsung ditunjuk kepada konselor. Ada 3 tujuan utama yang hendak dicapai untuk dimiliki oleh seorang konselor. Jadi pengawas itu pengawas di lingkungan sekolah itu juga disebut dengan konselor. Ada 3 tujuannya utamanya, yaitu facilitation of the counselor personal and professional development. Kemudian promotion is counselor competition and promotion of accountable counseling and good service and programs. Maksudnya di sini itu seperti apa? Bahwa pengawasan bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk memberikan fasilitas untuk mengembangkan diri dan keahlian para konselor. Kemudian meningkatkan kompetensi konselor dan meningkatkan konseling yang bertanggung jawab serta pembuatan program layanan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan konseling selama ini dipandang kurang efektif. Kenapa? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan masih adanya stigma bahwa guru BK merupakan polisi sekolah, di mana hal tersebut jauh dari fungsi BK yang sebenarnya. Jadi kebanyakan ketika ada guru bimbingan konseling, mesti kita kayak itu merupakan polisi sekolah. Kalau ada guru BK mesti kita ketakutan, takut masuk BK dan lain-lain. Padahal sebenarnya guru BK itu hanya mewadahi kayak ada apa sih permasalahan yang dimiliki oleh seorang peserta didik, apa itu permasalahannya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.